Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, sudah hadir 27 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mohon maaf ya. Kita ada Zoom dadakan nih, seperti biasa kalau pengusaha mah harus gerak cepat ya. Meskipun dadakan ini, Alhamdulillah kita beruntung sekali hari ini ada eh, dari KJRI Johor Baru yang mau hadir ya, Pak Andreza F. Dasuki. Apa kabar Bapak? Dan Iya, kabar baik Bu Dini, apa kabar? Kita pernah ketemu ketemu kan lagi ya? Bapak. Ya, ketemu lagi dengan saya. Mohon maaf Bapak, kemarin pas ke Johor nggak ketemu kita. Oh iya, apa? Dan ada Bapak Muhammad Fazlin Abe Rahman ya. Oh, ini dia owner band Kolen Kopi itu ya. Oh iya iya ya. Dan Kang Titan hadir. Iya Bu. Hadir. Oke, karena sudah hadir semua ya, bisa kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti Zoominar tentang ekspor produk UMKM, ekspor impor ya, UMKM Indonesia ke Johor, Indonesia dan Johor. Nah, kebetulan hari ini alhamdulillah ada di pimpinan dari Malindo dan dari KJRI yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak pencerahan bagaimana caranya kita bisa masuk produk ke Malaysia. Untuk teman-teman nanti mohon di mute selama acara, dan untuk yang mau on cam boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Yang penting nanti materinya sampai. Nah, karena waktu kita terbatas ya, Kang Titan terbatas banget ya. 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 Gak apa-apa, yang penting nanti teman-teman siapkan catatan barangkali ada yang perlu dicatat. Karena ini yang hadir bukan kaleng-kaleng, langsung dari KJRI-nya nih. Insya Allah yang akan merestui kita nih kalau kita datang ke Johor. Coba kalau kita datang ke Johor mau jualan produk apapun, kalau KJRI nggak ngerestui ya udah habis lah gitu ya. Oke, untuk yang pertama, ini sudah direkam ya Kang Titan ya? Sudah. Untuk yang pertama ada kesempatan untuk Pak Andreza terlebih dahulu ya, Pak Andreza S. Dasuki. Nah, ini Koordinator Fungsi Ekonomi KJRI Johor Baru Malaysia. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dini, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua sekalian. Izin memperkenalkan kalau belum ada yang waktu itu belum ketemu, nama saya Andre. Panggil saja Andre. Saya koordinator fungsi ekonomi dari KJRI, mewakili KJRI pada sore hari ini ya. Terima kasih sebelumnya sudah diundang, walaupun mungkin seperti sebut moderator memang agak mendadak ya, tidak kurang dari 2 hari ini. Namun mudah-mudahan kami bisa menjawab, menyediakan informasi yang diperlukan ya. Namun tentunya KJRI akan tetap mendukung dari upaya teman-teman untuk bisa meningkatkan ekspor ke wilayah kerja Johor Baru. Nah, ini sudah boleh saya ada share screen ya, sebentar. Sedikit kami mungkin sharing saja ya. Kami tidak mau menggurui, tapi paling nggak apa yang kami tahu ingin kami sharing saja. Sebelumnya maaf, apa bisa terlihat ya? Boleh ya? Oke. Jadi sesuai surat yang diminta ke kami mencoba untuk menyampaikan apa sih peluang ekspor ke Johor Baru, terutama juga dengan memanfaatkan potensi yang mungkin dapat terjadi 2-3 tahun ke depan, terutama di Johor. Ini yang kebetulan mungkin momennya memang sangat pas, karena memang ada momen baru nih yang seharusnya kita bisa antisipasi ke depan. Yaitu, tapi sebelum itu saya akan sampaikan dulu soal data ya. Saya akan bermain dulu soal data.
Data di sini, ini data kami dari pemerintah setempat, itu dari 4 wilayah kerja yang kami dalami, dalam arti kami ada 4 wilayah kerja, itu hanya 6% sebenarnya, 6% total perdagangan wilayah kerja dengan Indonesia dibandingkan dengan wilayah kerja dengan luar negeri. Jadi sangat kecil sebenarnya, sangat kecil. Termasuk juga di Johor ini. Di Johor total perdagangan dengan Indonesia itu hanya 9 miliar. Sementara Johor dengan luar negeri itu sampai 159 miliar dolar. Dan khususnya Johor sendiri, misalnya kita lihat dari teropong impornya, ini Indonesia juga sangat kecil. Dalam arti dari Johor impor dari Indonesia itu hanya 3 miliar. Sementara dengan dunia itu cukup besar, sehingga kita hanya menempati posisi 5,43%. Ini hanya berdasarkan data. Artinya apa? Artinya sebenarnya masih banyak ruang gerak bagi produk Indonesia untuk bisa masuk Johor, mengingat kebutuhan Johor dari dunia itu sangat besar. Ini hingga 71 miliar. Nah, inilah yang sebenarnya seharusnya bisa kita manfaatkan, karena mereka kebutuhan barangnya banyak, hanya sayangnya masih banyak dari non-Indonesia barang-barangnya, termasuk produk sehari-hari. Nah, sekarang kami mencoba untuk bagaimana sih proyeksi 2-3 tahun mendatang. Johor itu kemungkinan akan menjadi hub ekonomi. Mengapa? Karena pertama, itu saat ini tengah berlangsung, kalau teman-teman apalagi Pak Titan sering ke Johor, itu melihat pembangunan di sana mengenai RTS Link yang menghubungkan Johor sama Singapura. Itu satu. Kedua, juga akan dibentuknya Special Economic Zone antara Johor dan Singapura. Dalam arti proyeksi ke depan itu memang Johor dan Singapura itu keduanya semakin meningkatkan konektivitas, baik secara fisik atau infrastruktur maupun manusianya. Secara fisiknya yaitu dengan dibangunnya ini RTS Link ini sebagai jalur perlintasan ketiga melalui darat antara Singapura dengan Johor, dan konektivitas manusia itu terkait nanti proses perlintasan ini akan menjadi lebih cepat, lebih mudah. Sehingga dengan semakin terkonektivitasnya ini akan menjadikan Johor dan Singapura, ya keduanya akan bisa jadi bahkan menjadi epicentrum of growth dari kawasan. Nah, ini yang sebenarnya kita jangan sampai ketinggalan kereta nih. Apa kabar dengan Batam ataupun dengan wilayah sekitarnya? Oke, apa sih sebenarnya RTS itu? Mungkin sedikit gambaran aja. Jadi RTS itu semacam moda transportasi yang menggunakan LRT ya, kereta ringan cepat, dengan jarak yang sebenarnya kurang dari 10 menit. Kami dapat kabar mungkin perkiraan hanya 6-7 menit sudah dapat melintas dari Singapura ke Johor ataupun sebaliknya, dan dapat mengangkut lebih sekitar 10.000 orang per jam per arah. Itu per jam. Dalam arti mungkin kalau hitungan satu hari sekitar 15 jam operasional, berarti sudah sekitar 150.000 orang dapat melintas dari baik itu dari Johor ke Singapura maupun sebaliknya. Dan juga kelebihannya RTS ini, dia sudah akan dilakukan pemeriksaan imigrasi terintegrasi. Artinya apa ini? Misalnya nanti Pak Titan datang ke Johor lewat Singapura, Pak Titan nanti akan melintas di Woodland itu, di checkpointnya itu pertama sudah ada dari imigrasi Singapura. Lalu lantai kedua itu imigrasi Malaysia dalam satu gedung yang sama. Jadi saat Pak Titan nanti melintas dari Woodland di Singapura, itu sudah tidak ada pemeriksaan lagi. Hal inilah yang menyebabkan semakin mudah dan cepat untuk perlintasan manusia. Dan RTS ini dijadwalkan 2017 sudah mulai operasional, karena 2016 itu kuartal ketiga atau keempat itu sudah selesai. Oke. Dampaknya apa? Dampaknya adalah diproyeksi akan semakin banyak penduduk yang hijrah ke Johor. Kenapa? Pertama, tentunya biaya hidup di Johor lebih murah. Masuk juga di pajak Singapura juga kami dengar juga akan meningkat, dalam arti tidak hanya orang Johor yang bekerja di Singapura, tapi juga kemungkinan juga akan banyak orang Singapura yang tinggal di Johor.
Ini juga kami dapati di apartemen sini sudah sangat banyak orang-orang Singapura yang tinggal sini, ya dia hanya kembali saat weekend atau sebaliknya yang karena tiap hari itu mereka lintas perbatasan itu sangat mudah, bahkan mungkin jauh lebih mudah dari Bogor dan Jakarta, karena ya dalam arti ini hanya 10 menit udah bisa nyampe. Efek keduanya tentunya dengan semakin banyaknya orang yang menghuni Johor, tentunya akan permintaan kebutuhan barang akan semakin meningkat. Kenapa? Tentunya akan banyak kebutuhan ya sehari-hari lah yang akan dibutuhkan di Johor. Nah inilah poin di mana kita mungkin bisa memanfaatkan momentum ini, di mana nanti saat RTS ini berjalan tahun 2017, itu berarti Singapura Johor itu ada 3 jalur lintasan, yang dimana ketiganya itu kalau digabung itu dikalkulasikan sekitar 500 sampai 600 ribu orang bisa melintas antara kedua negara. Ya, itu satu mengenai RTS system. Yang kedua tadi saya bicara mengenai Special Economic Zone. Special Economic Zone ini itu sebenarnya satu kawasan yang dibangun untuk memperkuat ekosistem bisnis kedua wilayah. Ini mungkin baru satu-satunya mungkin ya economic zone yang melintas 2 negara. Selama ini kalau economic zone itu hanya 1 negara, apakah di Batam atau khusus di negara lain, tapi tidak melintas kedua-dua. Nah ini baru pertama kali ini ada special economic zone, tapi di kedua negara yaitu Singapura dan Johor. Ini maksudnya adalah selain memperkuat ekonomi bisnis, itu kenapa ini sangat signifikan, karena mengkombinasikan Singapura yang dia memiliki akses teknologi dan kapital yang sangat besar, dikombinasikan dengan Malaysia yang memiliki lahan sama sumber daya manusia yang sangat besar. Sehingga inilah yang sangat signifikan kalau ini nanti terbentuk, yang dikabarkan dijadwalkan tahun ini akan terbentuk karena MOU-nya sudah ditandatangan bulan Januari lalu. Di mana berpotensi untuk semakin meningkatkan arus barang manusia di kedua wilayah. Karena di kawasan ini itu kami mendapat kabar bahwa juga akan berlaku visa yang di kedua wilayah, visa kerja yang tidak harus berasal dari perusahaan di negara setempat. Misalnya Ibu Dini mau kerja mau dapat visa di Johor, tapi perusahaannya dari Singapura, bisa. Atau sebaliknya mau kerja di Singapura tapi bekerjanya di Johor, bisa juga. Nah itu yang satu hal yang akan dibuat satu mungkin visa bersama, tapi hal ini kami belum bisa konfirmasikan karena antara Malaysia sama antara Johor dengan Singapura masih negosiasi dalam hal ini. Hanya ini kalau jadi itu satu hal yang sangat-sangat sangat perlu kita manfaatkan, karena dampaknya kemungkinan akan sangat besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang tentunya akan pindah ke Johor, perusahaannya terutama yang dari luar. Mereka menargetkan katanya perusahaan-perusahaan dari Cina, dan tentunya juga akan meningkatkan lagi hunian, semakin meningkatkan lagi permintaan barang dan sebagainya. Dan itulah dari Special Economic Zone. Oke, peluang apa sekarang dari perusahaan kita ya? Pertama, seperti tadi kami sampaikan bahwa barang kebutuhan sehari-hari itu kemungkinan akan meningkat, pasti akan meningkat karena orang semakin banyak. Kenapa? Tentunya karena daya beli masyarakat Johor yang tinggi, termasuk yang bekerja atau pendatang dari Singapura yang 500.000 setiap hari itu akan jadi pasar yang sangat menjanjikan. Komoditasnya ini nanti saat ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Titan yang kenal langsung di lapangannya, tapi kami melihat adalah produk-produk tentunya makanan minuman seperti ada mie instan, keripik, ataupun saus sambal atau kecap yang sebenarnya memang barang-barang yang memang diperlukan gitu untuk mereka di sini. Selain itu juga tentunya produk batik dan kerajinan sejauh ini kami pantau memang juga diminati Malaysia untuk jualannya di sini. Oke, ini saran kami ya, yang kami lihat ya. Pertama, kami terutama untuk teman-teman produk UMKM ya, karena ini gini. Kami kalau survei pasar, terutama di kedai-kedai runcit, itu selalu kosong barang-barang produk Indonesia yang tadi saya sebutkan tadi. Sehingga itu mungkin ada baiknya teman-teman itu misalnya mau masuk dari awal, bisa manfaatkan dulu ini pasar retail yang kedai runcit, atau kita sebut ke Indonesia itu toko kelontong.
Kenapa? Karena mereka itu sangat tersebar banyak di sini. Salah satu asosiasi kedai runcit Aceh itu anggotanya mencapai atas 100 sampai 150 kedai. Dan tentunya kedai runcit ini justru jalur masuk untuk ke pasar orang-orang kita sebagai niche market ya, orang Indonesia, diaspora Indonesia yang lama tinggal di Malaysia, yang sudah mengetahui citra rasanya produk kita. Satu itu. Kedua, kalau misalkan masuk langsung ke pasar besar kayak hypermarket, misalnya Giant dan sebagainya, itu kemungkinan akan banyak kendalanya dalam arti persyaratannya, apakah itu harus terakreditasi ataupun ada standar minimal atau standar halal dan sebagainya. Ini juga mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Titan, karena kemarin kalau nggak salah sudah penjajakan dengan salah satu pasar besar sini. Cuma intinya untuk teman-teman produk UMKM, kami menyarankan manfaatkan dulu pasar retail kedai runcit setempat. Kenapa? Di situ soalnya syaratnya lebih mudah, pembayarannya lebih cepat, dan juga relatif masuknya juga mungkin sudah ada jalurnya. Ketimbang kalau misalnya masuk ke pasar besar kayak hypermarket, karena harus ada dulu yang menjadi kontak person untuk hypermarketnya. Belum lagi kalau nggak salah ada standar-standar yang harus dipenuhi, misalkan harus ada, sama seperti Indonesia sih, harus ada promosi bulanan, harus juga pembayarannya baru kemudian. Jadi istilahnya kalau misalkan belum barang branded, sebaiknya jangan masuk dulu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kemungkinan bisa hilang dari pasar itu, karena standar dari hypermarket biasanya sangat besar. Itu satu. Kedua, mungkin bisa melakukan kerjasama dengan kedai makan restoran Indonesia setempat. Kenapa? Kan misalnya produk-produk kita yang jual, terutama produk makanan minuman, itu kebanyakan yang kita cicipi ya, harus kita coba dulu. Nah itu kami dapati banyak sekali restoran kuliner Indonesia di sini yang memang diminati oleh masyarakat sini, dan di situ juga jual produk-produk Indonesia. Nah disitulah justru bisa masuk ke pasarnya setempat untuk dia bisa mencobakan rasa dari produk teman-teman ini kalau misalnya masuk ke kedai makan. Jadi itu kalau saran kami sih, masukan untuk saat ini bisa masuk ke retail, ke kedai runcit. Dan kedua, mungkin bisa kerjasama dengan restoran Indonesia setempat. Tentunya kami tidak melarang misalnya langsung masuk ke pasar besar, tapi mungkin effortnya akan sangat besar, terutama harus masalah biaya dan juga aksesnya, yang dimana harus buka kantor perwakilan sendiri, harus bisa punya program yang jelas ya, karena kalau di pasar besar itu ya mungkin persyaratannya jauh lebih susah dibanding masuk ke kedai runcit. Oke, hanya satu hal, kalau sudah masuk itu mungkin ada satu yang mungkin usul kami agar bisa diperhatikan, yaitu adalah teman-teman perlu menjaga kualitas dan kuantitas. Ini sangat penting. Kenapa? Waktu saat kami dampingi timnya Pak Titan ke Melaka, itu ada keluhan dari distributor kerajinan Indonesia misalnya, di mana dia order untuk kualitas katakanlah 10 cm barang kerajinan, namun yang dikirim lambat laun jadi berkurang, misalnya hanya 9 atau 8, yang itu sebenarnya bagi mereka itu sangat signifikan untuk bagi konsumernya mereka gitu. Nah itulah teman-teman, kalau nanti sudah insya Allah bisa masuk ke pasarnya Malaysia, mohon bisa dijaga kualitas produk, termasuk juga kuantitas dalam arti kapasitas menyediakan barangnya. Misalkan dalam 1 minggu hanya 10 box, ya udah 1 minggu 10 box. Jangan dipaksakan misalnya 1 minggu 1 kontainer, tapi minggu berikutnya hanya 1 box. Nah itu yang kadang-kadang juga menyulitkan bagi teman-teman di sini yang menjual, terutama kalau di pasar kedai runcit ya. Dia kalau misalnya memang sudah ada order katakanlah 1 minggu dia 10 box, berarti minggu depannya dia akan sanggup untuk jual 10 box lagi karena dia jaringannya besar. Namun kalau berikutnya ternyata nggak nyampe 10 box, mereka akan kesulitan. Saya dapat barang di mana?
untuk bisa mendapatkan barang-barang yang diperlukan tadi. Mungkin sedikit itu saja dari kami. Ini nomor kami, silahkan dicatat, termasuk emailnya juga. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih teknis, bisa di WhatsApp ke sini ataupun kirim email. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik mengenai potensi pasar ekspor di Johor. Saya rasa itu dulu Ibu Dini. Mohon maaf pada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andreza atas pemaparannya. Masya Allah ya. Di Malaysia itu ternyata apa tadi kedai runcit Aceh ya? Iya betul, kedai runcit tuh kayak toko kelontong Kalau di sebutannya. Indonesia kayak apa? Kayak Indomaret gitu seperti Indomaret. Enggak Warung, lebih. warung, Ya itu warung. warung. Toko kelontong Oh, sih, toko kelontong yang macam-macam, tapi memang bukan toko yang apa ya, yang sudah modern seperti Indomaret bukan. Tapi ya itu lebih banyak justru di sana bisa jualannya Ibu Dini. oke. Terima kasih Pak Andre. Teman-teman pasti penasaran banget ya, pasti banyak banget pertanyaan di kepalanya. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Tadi ada yang japri saya, kok nggak kenalan dulu moderatornya? Aduh, sebenarnya sih nggak perlu kenalan ya, karena eh nggak penting lah moderator mah. Nama saya Dini Fitriah ya. Tadi udah dipanggil sama Pak Andre juga, namanya dipanggil aja Teh Dini. Mungkin teman-teman juga tahu Zoom ini dari Facebook saya, dari grup-grup. Teman-teman mungkin di sini juga ada yang TDA Fashion. Em, jadi sudah tahu dan mungkin selanjutnya juga untuk di grup-grup tersebut akan saya dan Pak Titan mungkin ya yang akan mengawal untuk kegiatan ekspor impor Johor baru ini. Selanjutnya Kang Titan, Ya, lanjut ke Dokter Fas, silakan. oh iya, ada pemateri dari narasumber kedua ya. Ini juga tidak kalah kerennya, ada dari Bapak Dr. Muhammad Fazlin AB Rahman, usahawan asal Malaysia, owner Bencoolen Cafe. Nah, ini saya kemarin juga disebut-sebut nih, kebetulan kemarin ada rombongan dari Johor juga ya, Kang Titan saya cerita. Bencoolen Coffee ini juga sudah eksis di Malaysia, di Johor ya, di Malaysia ya. Halo, Bapak, saya panggilnya Pak Ya, Fazlin. iya Bu, udah ada di Malaysia. Oh iya, salam kenal Bapak, selamat datang Ya, di salam kenal semua. webinar ya di Zoominar ekspor impor Johor baru. Bapak, eh, mungkin nanti Kang Titan ini langsung ke Bapak aja ya, ke Bapak Fazlin aja Ya, ya. silakan Oke, siap. Dokter Fas Mangga, kalau mau. Oke, siap mangga Bapak Dokter. Oke, terima kasih semua. Saya Muhammad Fazlin ya dari Malaysia. Tapi emangnya sering-sering aja ke Indonesia itu. Jadi untuk di sini saya akan berkongsi ya satu Bencoolen. Jadi Bencoolen itu udah ada kurang lebih 6 outlet di Malaysia dan lagi berkembang nih di seluruh Malaysia. Nah, dari situ saya juga ada satu website ya, satu platform yang dinamakan Fastlane Mall. Jadi Fastlane Mall ini hari ini saya akan berkongsi lebih banyak kepada Fastlane Mall kerana Bencoolen itu kita bisa japri aja itu kan. Jadi Fastlane Mall ini emangnya saya udah presentasi kemarin waktu program UMKM di Melaka. Jadi ternyata setelah program itu kita udah ada kurang lebih 100 ya partisipan daripada Indonesia yang udah join Fastlane Mall. Jadi kalau mau share screen-nya gimana nih, Bu Dini? Bisa langsung Dokter Fas sudah jadi co-host. Iya, saya masih nggak kelihatan ini. Ada bisa Pak sudah jadi co-host di Pak Titan bisa share yang saya kasih sama Bu Dini? atau boleh Pak di Kang Titan materinya mau dikirim ke saya Pak? Ya, Iya. sebentar. Sambil menunggu ya,
Pak Dokter, kemarin saya ke Johor tidak sempat bertemu juga ya. Mungkin nanti kalau ke Indonesia Bapak bisa kontak-kontak menghubungi saya. Siapa tahu bisa bertemu. Oh, saya juga coba ini. Ada kelihatan nggak Belum Bapak? ini? Oh, Saya oke. sudah share ke Bu Dini. Siap. Sudah dikirim. Tunggu sebentar kita download. Wait. Sudah ada belum ya? Sudah. Kelihatan. Sudah ya? Ada Kang? Masuk. Ya. Sebentar. Oke. Oke, udah kan? Ya. Oke, lanjut aja to screen number 3 ya. Lanjut aja. Oke. Jadi Fastlane Mode ini adalah satu platform yang berbentuk komunitas ya. Kalau kita lihat, kita juga ada Shopee, ada Lazada, ada segala macam itu. Tetapi platform itu enggak berbentuk community. Jadi yang ini berbentuknya komunitas yang mana apabila diregister di bawah Fastlane Mall, jadi segala barang-barang itu dimasukin di situ. Nah, kita akan buat satu grouping yang mana setiap barang-barang yang masuk di dalam itu kita akan lihat dan kita akan do business matching di dalam secara digital. Okey, lanjut. Lanjut yang nombor 4 ya. Okey. So ini bedanya, lanjut lagi. Ini screennya, bedanya adalah kita di dalam Fastlane Mode ini kita juga ada expertnya dari segi platform dan juga dari segi keuangan dan juga dari segi export import. Jadi kalau di sini export importnya saya kerjasama sama Pak Kitan Malindo itu. Jadi di sini saya kumpulkan semua produk-produk di dalam Fastlane Mall. Jadi produk di dalam Fastlane Mall ini akan kami asing-asingkan dan beda-bedakan dari segi seperti apa itu. Dan apabila kami udah asingkan itu, beda-bedakan dia dan kami akan hubungi mereka. Apakah mereka mau adakan program business matching di dalam internet ya, di dalam talian. Kerana apa? Seperti apa yang dibilang oleh Pak Andreza tadi, kos untuk masukin pasaran Malaysia ini agak mahal ya. Jadi kalau langsung hantarin barang itu tanpa dibuat kajian dan tanpa dibuat matching online, jadi kemungkinan apa yang dihantar itu enggak terjual. Jadi ongkosnya agak tinggi. Jadi Fastlane Mode itu adalah satu solution yang berinovatif dan juga interaksi dan berbentuk komunitas. Okey, lanjut. Okey, jadi program ini adalah kita ada 3 konsepnya. Kita introduce dan sebagai referral. Contohnya Budi ini introduce sebagai referral kurang lebih 1,000 lah pengusaha untuk masuk barangan di dalam Fastlane Mall. Jadi Budi ini sebagai referral itu akan mendapat
manfaatnya daripada referral itu. Dan setelah dia berjaya masukin dalam program itu dan direplicate aja formula kejayaan Bu Dini tadi. Dan setelah itu kerana ini adalah platform yang berbentuk komunitas, maka kita akan memberi komisi kepada sesiapa aja yang memasuki di situ. Nah, untuk register di dalam Fasilemo ini adalah gratis. Jadi nggak ada di charge apa-apa. Kalau platform-platform yang lain, emangnya ada juga yang gratis, tetapi kalau mau yang dilihat yang begitu berkesan itu harus dibayar. Tapi Fasilemo ini emangnya semuanya gratis. Lanjut. Lanjut lagi. Okey, seperti ini. Bermaksud di dalam Fasilemo ini UMKM dan wirausaha masukkan di dalam Fasilemo dan kita juga gabungan antara dropship dan juga referral. Dan kita langsung kepada customer. Lanjut. Nah, ini konsepnya ya. Lanjut lagi. Okey, commission, referral commission dan juga ini pembahagian komisi di dalam ini. Untuk hari ini, saya cuma kasih satu yang secara general ya. Kita juga ada program tutorial. Jadi tutorial ini kita adakan setiap minggu secara online. Jadi sesiapa aja yang mau melihat detail atau register di dalam Fasilemo ini dikasih tahu aja dan kita akan adakan tutorial. Lanjut lagi, Bu. Okey, ini adalah business partner dan emangnya kita masih ada banyak lagi business partner yang udah di dalam ini. Lanjut. Okey. Nah, ini satu lagi program yang kita namakan Bencoolen Spot ya. Bencoolen Spot ini adalah daripada program-program Fasilemo itu, jadi data-datanya kita ambil dan kita juga promosikan barang-barang mereka itu di tempat-tempat yang di mana bisa dipromosi. Seperti contohnya kami dalam perundingan dengan beberapa toko Indonesia di Malaysia ini, di Kuala Lumpur, di Johor dan di beberapa tempat ini mempromosikan barang-barang Indonesia itu. Okey, lanjut. Okey, yang ini udah dibilang tadi enggak ada ongkosnya. Lanjut. Okey. So setakat ini bedanya kita dengan yang lain, kita adalah online store dan tidak ada kosnya. Dan sekiranya enggak ada produk ya di dalam di dalam toko kita itu enggak ada produk, jadi kita bisa juga jualan produk orang-orang lain ya. Jadi produk-produk yang lain juga mendapat komisinya dan juga kita juga bisa mempromosikan barang-barang kita di toko-toko yang lain. Dan semua ini kita provide training. Jadi untuk Ibu Dini, ini aja setakat ini. Kalau ada apa-apa soalan, jadi saya bisa jawab ya. Ya ini nggak apa-apa. Ini udah setakat ini aja. Berarti sudah ya Pak ya? Ya sudah ya. Oke, siap. Sebentar. Terima kasih Pak Dr. Fas atas penjelasannya. Fastland Mall ya. Tadi barangkali teman-teman kalau ada, saya juga agak-agak ini ya, karena ini Malaysia full. Tapi teman-teman nanti bisa bertanya dan difasilitasi oleh Kang Titan. Kang Titan untuk tadi karena Pak Andre waktunya terbatas itu masih bisa lanjut ke Kang Titan atau mau pertanyaan dulu? Pak Andre, bagaimana? Apakah saya lanjut dulu atau sesi terakhir pertanyaan dengan Pak Andre? Iya, kebetulan 4:30 saya ada perlu di tempat lain, tapi nggak apa-apa, coba lihat dulu aja Pak Titan. Mungkin soalnya masih ada keterkaitannya ya Pak Titan ya. Betul. Pak Titan dulu aja, Pak Titan dulu aja nggak apa-apa Pak ya. Biar nanti pertanyaannya setelah ada penjelasan mungkin ada tambahan dari Kang Titan yang bisa menambah penjelasan dari Pak Andre dan Pak Dokter tadi, sehingga teman-teman nanti pertanyaannya di akhir nanti bisa diajukan ke masing-masing narasumber. Kang Titan, mungkin selanjutnya untuk Kang Titan saya persilahkan. Baik, izin share screen Teh, boleh di close dulu. Mangga. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali dan juga salam buat yang baru ketemu lagi dengan saya di kesempatan Zoom kali ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita Teh Dini dari Moza Indonesia di Bandung. Teh, apakah suara saya jelas, Teh? Jelas banget, Pak. Yes, baik. Yang juga selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andreza di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk berbagi informasi ya Pak ya dari tim fungsi ekonomi KJRI Johor Bahru. Nah ini saya juga agak surprise ya tadi dapat informasi yang baru ya terkait border itu. Wah ini luar biasa ya. Lalu juga saya mau menyapa partner saya Dr. Fas. Apa kabar Dr. Fas? Selamat siang. Sehat-sehat ya. Baik. Oke, Ya, kita terakhir alhamdulillah. Alhamdulillah, kita terakhir jumpa di PJ ya Putrajaya. Jadi Dokter Fas Iya. ini di Putrajaya Teh Dini. Kalau mau ketemu sama Dokter Fas, beliau base-nya di Putrajaya. Putrajaya itu yang ada masjid bagus tuh. Ya, Nah, saya di nunggu situ. aja Kang Titan aja. Siap. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah kami undang. Kami juga mengundang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi DIY. Kemudian kami juga mengundang melalui Dinas Koperasi Provinsi DIY dan juga ada juga Dinas Perindak Bengkulu dan juga Dinas Perindak Kabupaten Garut dan juga beberapa dinas lainnya yang juga kami undang dan tentunya juga kami mengundang melalui grup-grup komunitas, salah satunya tadi TDA Fashion di bawah Teddy ini, dan juga tentunya di grup-grup Malindo. Alhamdulillah hari ini ternyata full house ya sampai 100. Luar biasa. Oke, ini berarti pada penasaran. Nah, mudah-mudahan slide saya sudah terlihat atau belum ya? Cukup ya begini ya. Saya nggak bisa full. Cukup begini teh? Sudah Kang, sudah. Sudah ya, baik. Jadi perkenalkan kami dari PT Malindo Global Network. Di sini kami juga ada tim kami di Zoom, mungkin ada Bu Rosi ya hadir di sini. Nah, kami PT Malindo Global Network ini adalah perusahaan di mana kami merupakan perusahaan trading company, ekspor impor dan juga agregator untuk UKM. Jadi Malindo ini kalau secara filosofi kita singkat Mall of Indonesia atau juga bisa Malaysia Indonesia karena memang didirikan khusus untuk menggarap pasar Malaysia. Misi kami adalah menjual produk Indonesia ke pasar Malaysia. Lalu visi kami adalah sebagai ekspor impor agregator service dan juga goal kami adalah fokus pada perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Malaysia. Seperti kami tadi juga dengar bahwa Fastland Mall berkolaborasi dengan Malindo ya karena memang kami juga tidak bisa sendiri ya dalam hari ini kita harus juga berkolaborasi. Nah kolaborasi inilah nanti juga yang akan kita bangun bersama Fastland Mall dan juga Malindo. Malindo di Indonesia adalah sebagai logistik konsolidator, di mana kami juga membantu para UMKM atau pelaku usaha yang ingin mengirim produk ke Malaysia, namun tidak tahu caranya. Kami ada dua pola, pertama kami bisa menggunakan kontainer, keduanya kami juga bisa menggunakan udara. Lalu kami juga sebagai konsolidator buyer, di mana kami juga menjadi partner daripada UMKM untuk bisa membantu mencarikan buyer dan juga tentunya konsolidator UMKM. Nah, kami di sini juga berterima kasih kepada pihak KJRI Johor Bahru yang sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Malindo untuk bisa ikut join di dalam beberapa event pameran gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait fashion khususnya bagaimana. Nah, kami dulu ada pengalaman pameran di Pasir Gudang dan ini juga memang difasilitasi oleh KJRI Johor Bahru. Waktu itu kami bawa beberapa produk fashion ya dari beberapa usahawan dan juga dari Indah Garut. Waktu itu ada produk jaket kulit, kemudian juga ada rajut, kemudian juga ada tenun dan lain sebagainya. Bagaimana pasarnya? Ternyata responnya cukup bagus ya. Lalu di Malaysia kami sebagai distribution center di mana kami juga
ada gudang atau warehouse yang siap membantu untuk mendistribusikan produk Bapak Ibu semua, di mana kami juga sudah MOU dengan salah satu provider logistik yang ada di Singapura yang juga memiliki jaringan di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Nah, lalu kami juga ada online platform, salah satunya yaitu malindo.my yang nanti juga akan kolaborasi dengan Fastlane Mall. Dan ini juga kami ada galeri dan juga showcase. Saat ini showcase kami sudah berjalan kurang lebih 1 tahun yang berada di Angsana Mall. Kalau secara produk, ini komposisinya kami bermain di produk fast moving consumer goods seperti yang tadi Pak Andre sampaikan bahwa kita memang mulai dengan produk-produk Indonesia yang memang mudah dulu diserap oleh pasar ya, itu sekitar 40%. Lalu kami juga ada bisnis agrobisnis yaitu kopi, biji kopi ya, kemudian ada ubi cilembu ya, kemudian fashion baru sekitar 10%, handicraft baru 10%, dan furniture juga baru sekitar 10%. Ini adalah company produk kami. Di sini ada e-commerce kami, Malindo, ada Malindo Agribisnis, ada Malindo Logistik, ada Malindo Tour and Travel, dan Malindo Education. Ini ada tim kami, saya sendiri sebagai founder dan juga director di Malindo Global Network, ada Pak Andri sebagai direktur, dan ada Ibu Rosi sebagai general manager, dan juga ada board of commissaries. Ini legalitas kami di Indonesia, kantor pusatnya ada di Tamrin, di Menara Cakrawala, gudang ada di Bekasi, dan di Malaysia pun kami memiliki enterprise ya dengan nama yang sama yaitu Malindo Global Network atau SSM, itu Suruhanjaya Serikat Malaysia dengan nomor sekian dan beralamat di Kempas Puchong. Ini beberapa sedikit kegiatan kami, ada di Halal Valley, ada pameran, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih yang menjadi program kami ke depan? Kenapa juga dengan Malindo, yaitu kenapa kami adalah salah satu perusahaan yang expertise dan juga teknologi. Seperti tadi sudah sampaikan, kita kerjasama dengan beberapa pihak, lalu kita fokus kepada penjualan, ada B2B dan B2C. Lalu kenapa juga Malaysia? Ya, ini ada singkatan namanya SPOT, yaitu secara geografik dan kultur ya, kita disebutnya Indonesia dengan Malaysia itu serumpun ya. Lalu populasi Indonesia dan Malaysia ada kurang lebih sekitar 1,8, bahkan tadi Pak Andre sampaikan 500.000 bolak-balik ya. Johor itu juga mungkin bisa tercatat, bisa tidak. Lalu opportunity, banyak produk-produk komoditi Indonesia yang ekspor ke Malaysia, dan yang terakhir adalah positif tren perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ini kami ke depannya adalah memiliki Malindo Ecosystem, di mana tadi kita juga bekerja sama dengan Fastlane Mall. Kami ke depan akan bangun e-commerce sendiri yang sudah terintegrasi. Nanti kita targetkan ada 2 miliar user, ya, 100.000 merchant, ya, dan 100 miliar transaksi, dan sebagainya. Lalu kami juga sudah terintegrasi penjualan melalui Shopee, Lazada, dan TikTok Shop, dan juga integrated 3PL partner. Artinya ketika Bapak Ibu dapat order dari Shopee, Lazada, dan TikTok, itu sudah langsung bisa kita kirim dari gudang kami. Dengan catatan Bapak Ibu juga menggunakan service fulfillment yang kami sediakan. Ini program kami di 2025, kami tidak hanya Malaysia, tapi juga akan penetrasi pasar ke Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Dan juga kita menjadi channel gateway 1B to customer. Dan ini adalah kontak kami, ya. Bisa cek di www.malindo.com, ya. Kemudian ini the last sebelum kita close. Nah, ini kami juga ada program pameran bekerja sama dengan Kementerian Pertanian di Malaysia, ya, khususnya ada di Selangor, ya. Hari Veteriner Sedunia 2024. Malaysia Agro Exposition Pas Sedang, MAEPS 25-28 April. Ini khusus buat Bapak Ibu yang memiliki produk keturunan atau produk jadi berasal dari hewan, ya, bisa makanan atau juga bisa fashion.
Ya, kalau misalnya makanan itu jelas seperti daging, susu dan lain sebagainya. Fashion bisa tas kulit, dompet kulit dan lain sebagainya. Dan yang nanti bisa saya share grupnya bisa join ya untuk daftar. Dan ini yang terakhir, memang kami juga sudah ada plan dan ini menyambut daripada tadi apa plan dari Johor ya. Kita juga akan buka namanya Malindo Gallery. Kami sudah ada tempat di Setia Tropika. Mungkin karena waktu jadi belum bisa dibuka dalam waktu dekat, tapi mudah-mudahan setelah Lebaran kita bisa buka. Kami di sini akan mendisplay produk-produk Indonesia ya. Kita akan ada warung Indonesia, galeri nasional dan stockhouse. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin gabung di sini, boleh nanti akan saya informasikan di sesi tanya jawab. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Titan. Nah, teman-teman sudah jelas semua ya pemaparan dari 3 narasumber tadi. Kita melihat banyak banget peluang yang bisa kita manfaatkan ya untuk kita para UMKM Indonesia untuk bisa eksis di Johor. Sudah ada yang mau menjembatani, pihak KJRI juga sudah open, bahkan ngasih cara jalan apa saja yang harus teman-teman lakukan, bahkan disediakan juga dibimbing langsung langkah-langkahnya ya. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh bertanya, mungkin boleh angkat tangan, atau boleh juga di kolom chat. Ya, sampaikan juga mau bertanya kepada siapa, apakah kepada Pak Andre, Pak Dr. Pas, atau ke Kang Titan. Kang Titan emang ada Teh Rosi ya? Tadi saya lihat ada ya. Oh. Adakah yang mau bertanya? Silakan teman-teman bisa bertanya juga di kolom chat. Ya, saya mau ini dulu sebentar, teman-teman, ini untuk Zuminart ini taunya dari mana? Boleh juga tulis di kolom komentar ya, di chat ya. Tahu informasi ini dari mana? Oke, ada yang mau nanya kah? Yuk, dari TDA Fashion. Ada yang mau angkat tangan? Ayo, mana yang mau bertanya? Mau bertanya? Boleh. Mas Naufal. Mas Naufal mau bertanya, boleh di unmute dulu. Baik, suara saya masuk, Mbak Dini, mau? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Mbak Dini yang sudah memberikan kesempatan dan juga pada Pak Andre juga dan rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah, terima kasih. Izin memperkenalkan, saya Noval dari Darut Tauhid Bandung, Ibu. Kebetulan kita punya ada salah satu produk yang bergerak di bidang rempah-rempah. Itu lada putih dan juga lada hitam. Nah ini bagaimana kalau misalkan mau bertanya kepada Pak Andre yang di Malaysia ataupun yang lainnya, tadi narasumber, boleh kalau potensi yang rempah-rempah yang di sana, kira-kira bagaimana ya terkait potensi dan peminat yang ada di Malaysia, khususnya yang di Johor itu, terutama di sana. Terus kemudian bagaimana tadi karena ada pembimbingan ya untuk sampai bisa tadi oleh Mbak Dini disinggung bisa sampai ke Johor sana, berarti kita prosedur dan juga mekanismenya dari sekarang maupun nanti sampai ke sana melewati Malindo atau seperti apa ya? Terus bagaimana terus kejaminan kita, kadang-kadang beberapa ada yang mohon maaf sering dikatakan atau gagal ekspor dan juga khawatir bayarnya salah bayar juga gitu kan, sampai harus nombok dari beberapa dari produsennya gitu. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Mbak Dini dan juga narasumber yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Noval.
Silakan Pak Titan, Pak Andre, atau Pak Dr. Fas yang mau jawab. Ini pertanyaannya kemana berarti, Kang Titan? Eh, Terserah Pak Andre, monggo mau jawab Pak dulu Andre atau mungkin untuk potensi rempah ya, tadi karena pertanyaan dari Mas Noval itu potensi rempah itu di Johor atau di Malaysia apakah masih terbuka? Mungkin itu yang ke Pak Andre. Betul. Silakan Bapak dijawab dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Novel. Mau nanya dulu, ini rempah-rempah produk jadi atau produk olahan ya? Produk kita produk jadi. Produk Jadi itu Jadi untuk kayak bahan baku khusus untuk bahan rambut. masakan. Betul. Oke, kalau untuk bahan masakan ya relatif kan ini produknya menurut hemat kami kan memang sudah dikenal oleh masyarakat kita ya. Dalam arti mungkin seperti tadi yang kami sarankan misalnya bisa masuk dulu mengenai kedai runcit itu. Kenapa? Karena di kedai runcit itu memang orang-orang kita di sini tuh kalau mencari barang-barang Indonesia tuh ke sana, kedai runcit. Jadi dengan produk itu kan orang-orang kita sudah kenal tuh, oh ini emang yang diperlukan. Seperti di sini juga banyak barang-barang yang nggak ada brandnya, hanya di plastik saja, lalu dijual. Nah itu orang-orang kita tadi saya sebut niche market ya, satu pasar yang memang sudah khusus, dia sudah mengetahui khasnya dari produk itu sehingga pasti dibeli gitu. Nah jadi kalau soal itu ya kami tidak tahu secara spesifik ya soal rempah itu apakah laku atau tidak, tapi kalau misalnya tidak dicoba ya kita nggak tahu. Dalam arti ya mungkin bisa dicoba mengenai kedai runcit itu untuk bisa masuk ke pasar. Nanti kita lihat bagaimana ya. Dalam arti harus ada studi khusus nih mengenai produk rempah itu, Mas Noval ya. Saya nggak bisa menjanjikan bilang iya, tapi juga nggak bilang enggak. Tapi nggak ada salahnya kalau mau dicoba, misalnya mau masuk ke kedai-kedai runcit tadi atau melalui yang dari Malindonya Pak Titan. Cuma dalam hal ini kalau untuk masuk ke kedai runcit tadi saya juga jelaskan di chat bahwa sebenarnya dari kedai-kedai runcit ini mereka menunggu barang-barang yang memang mau dijual masuk ke Malaysia. Cuma mereka itu sifatnya mungkin lebih terima beres ya, dalam arti mereka nggak ngurusin lagi prosesnya di Indonesianya. Mereka hanya tinggal mendapatkan barang itu di pelabuhan. Dalam hal ini masih pelabuhannya memang di pelabuhan di dekat Kuala Lumpur namanya Port Klang. Namun memang saat ini salah satu upaya KJRI adalah kita mau buka jalur dengan pelabuhan yang ada di selatan di Johor. Cuma itu masih belum jalan. Namun bukan berarti sementara belum jalan itu bukan berarti belum bisa ekspor. Mungkin nanti dari Pak Titan ya kalau bisa dihubungkan ke Pak Dimyani Pak mengenai produk ini Pak, karena memang ini menjawab ke pertanyaan yang tadi produk gagal bayar ya. Gagal bayar ini ada yang dari satu sisi di mana kita mengirimkan barang namun di Malaysia tidak bayar, atau sudah mengirimkan mungkin bayarnya tertunda. Tapi di satu sisi dari sisi Malaysia kadang-kadang melihat loh ini kok nggak dikirim-kirim atau misalnya produknya tidak sesuai yang disepakati. Hal itulah yang kadang-kadang memang dari kita melihatnya gagal bayar, tapi kalau lihat dari Malaysia bilang oh ini tidak sesuai kesepakatan maka mereka nggak mau bayar gitu. Nah jadinya ada satu channel yang selama ini sudah berjalan. Saya nggak tahu Pak Titan apakah masih berkomunikasi sama Pak Dim. Pak Dim itu dia punya perusahaan di Indonesia dan punya perusahaan di Malaysia. Dalam arti dia itu mengirimkan untuk dia sendiri di Malaysia perusahaannya. Jadi relatif untuk gagal bayar itu sangat kecil. Kenapa? Soalnya dia mengirimkan ke dia sendiri, ordernya oleh dia sendiri. Gitu. Itu salah satu jalur. Tapi untuk kami yang kami punya ini juga lewat dari kedai runcit itu. Dia menyatakan ke saya yang penting siapa yang mau mengirim nanti saya akan order. Yang penting satu tadi kualitasnya terjaga, kedua juga secara kesinambungan, jangan misalnya minggu ini bisa ngirim 10 box, bulan berikutnya kosong. Nah itu dia akan kesulitan dia untuk customernya karena dia sendiri juga mensuplai mendistribusikan barang-barangnya ke kedai runcit lainnya. Mungkin dari saya itu tadi ada terkait prosedur ya. Prosedur prosedurnya apa ya tadi mengenai kedai runcit atau prosedur untuk apa ini saya kurang paham. Prosedur untuk bisa masuk produknya ke Malaysia Pak, apakah melalui Malindo katanya atau
ya Malindo mungkin salah satu opsi ya, yang dalam arti ini satu terobosan yang bisa secara online bisa langsung order ke Indonesia. Memang prosedurnya sendiri memang yang kami pahami itu memang harus ada import license-nya, harus ada orang yang memang berhak untuk mengimpor barang-barang dari Indonesia, itu harus ada registrasinya di Malaysia. Nah itulah jadinya dari pihak impor dari Malaysianya dia perlu eksporternya dari Indonesia itu harus connect dulu tuh, harus connect antara dari eksportir dengan importer. Ini ya kalau kita langsung secara fisik ya. Kalau Pak Tita relatif memang sudah ada ordernya langsung dikirim, jadi sudah ada ininya pembelinya langsung gitu. Cuma kalau yang tadi proses tadi memang kalau bisa teman-teman memang mau ekspansif ke Malaysia, ya mau nggak mau memang harus ada perwakilannya di Malaysia, karena untuk mengurus tadi untuk bisa mengimportir dia perlu dulu pertama bikin SSN registrasi itu Pak Tito udah punya tuh ya Malindo-nya tuh dengan dapat SSN itu nanti dia bisa ngurus untuk import license-nya. Import license-nya nanti akan dicek juga dia akan mengimpor apa, misalnya khusus rempah-rempah, rempah-rempahnya bagaimana. Nah itu agak sedikit ribet ya prosesnya. Terus terang kami nggak bisa menjelaskan secara detail. Cuma prosedurnya seperti itu. Cuma kalau tadi yang agak sedikit bukan potong jalur ya, mungkin agak sedikit mungkin bisa lebih cepat. Yaitu yang penting ada dari Indonesia agregatornya, yang apakah itu rempah-rempah jadi satu dengan apa gitu, karena bisa jadi kan kalau ngirim kan nggak langsung satu kontainer ya, kadang-kadang kan satu kontainer itu isinya macam-macam. Nah itu yang pro agregator itu yang akan dikirim ke siapa di Malaysianya. Nah di siapa Malaysianya itu kami bisa komunikasikan, tapi untuk di Indonesianya ini yang bisa mengirimkan secara reguler barang-barang yang memang diperlukan untuk bisa dijual di sini. Mungkin dari saya itu. Mungkin ada tambahan Pak Titan tadi terkait yang itunya. Silakan Pak Titan. Baik, terima kasih Pak Andreza, dan buat teman-teman khususnya Mas Noval dan juga yang lain. Pertama saya mau bahas dulu terkait dengan peluang rempah-rempah ya. Kemarin saya minggu lalu baru pulang juga dari Malaysia, tapi kemarin saya tidak di Johor, lebih banyak di Kuala Lumpur. Kita meeting dengan usahawan Malaysia. Jadi kami Malindo, pertama tadi sudah disampaikan bahwa kami juga sebagai agregator ya. Jadi kami juga bisa membantu teman-teman. Kami sudah punya legalitas baik di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, kami kemarin ada meeting dengan usahawan Malaysia ya, yang mana mereka juga mengajak kami untuk misi dagang ke Taiwan dan China. Khususnya salah satunya rempah-rempah ya, baik black pepper, cardamom, kemiri dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk produk jadi, kami juga sudah mengimpor ya produk rempah-rempah dari yang berbranded ya. Mungkin saya tidak sebut merek ya, tapi yang berbranded itu memang sudah kami jual di sana ya, dan kami sudah distribusikan. Lalu terkait dengan tadi tambahan juga ke Pak Andre bahwa kami juga memang berkolaborasi dengan Pak Dim, di mana kami juga gudangnya share dengan Pak Dim, kemudian juga kami juga ada gudang di Shah Alam, dan rencananya nanti di setiap Tropika Johor juga itu akan sebagian kita akan jadi gudang stok gitu Pak. Jadi kami buat teman-teman silahkan ingin gabung dan perlu agregator di Malaysia, baik di Johor maupun di Malaysia secara keseluruhan, bisa menghubungi kami. Tadi sudah di-share nomor link grup ya, biar bisa kita komunikasi, atau juga di sini ada tim kami, ada Bu Rosi, bisa juga nanti berkomunikasi. Insya Allah kami siap membantu untuk teman-teman UKM yang ingin masuk ke pasar Malaysia secara umum atau juga ke pasar Johor. Ya, silakan. Mungkin itu Teh Dini, monggo dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Cukup ya Kang Noval ya. Baik, cukup Teh. Terima kasih atas penjelasannya Pak Andre dan juga Pak Titan. Untuk grupnya ya, tadi sudah saya share ulang kembali. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin diajukan, boleh teman-teman nanti bertanya di grup. Untuk berikutnya ada Pak Sahid Kofi yang tadi sudah raise hand. Boleh Bapak? Baik, Bu. Silakan unmute ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam kenal, saya Adi Sahid dari Bengkulu. Produk kami yaitu kopi Robusta dan kopi luwak. Jadi kopi Robusta yang kami buat di sini kami brandkan dengan kopi Robusta kearifan lokal.
Kenapa kami buat kearifan lokal? Karena banyak kopi robusta yang diproduksi, cuman yang berbasis kearifan lokal mungkin tidak banyak. Kearifan lokal ini bisa ending kopinya itu sebenarnya walaupun tidak disertifikasi, belum disertifikasi, tapi ending kopi ini sebenarnya mengarah ke organik karena dalam proses processing kopi kearifan lokal ini peluang masuknya insektisida itu sedikit. Karena itulah kearifan lokal yang telah dibuat oleh leluhur kita dulu dalam proses pertanian kopi karena mereka tidak pernah menggunakan insektisida. Itu untuk mengenalkan tentang kopi kearifan lokalnya. Kemudian kopi luwak ini kita buat dengan nama kopi luwak anugerah alam karena kita tahu luwak ini tidak akan berproduksi ketika tidak adanya keseimbangan alam. Jadi kita perlu menjaga keseimbangan. Kita kemarin kali ada pameran itu orang Malaysia itu paling suka beli kopi luwak. Saya hampir berapa kali ikut pameran baik Trade Expo, baik Premium Kopi, asal ada pengunjung dari Malaysia itu mereka mencari kopi luwak. Nah bahkan kopi luwak saya ini pernah dibeli oleh Presiden Paralimpik Malaysia, Bapak Megat Sahrirman namanya. Dia pernah beli. Nah kendala kita ini ketika mau mengirim yang kan kopi luwak tidak mungkin kontainer, tidak mungkin banyak. Kadang kita mau ngirim bingung, ada juga kendala ongkosnya. Coba ke DHL sangat mahal gitu kan. Terus mengirim pakai apa supaya cepat ini kan? Supaya cepat dan ongkosnya juga tidak terlalu mahal. Kadang karena kopi luwak ini juga tidak dibeli banyak, paling mereka beli ya sekilo, 2 kilo kan. Jadi kalau dengan belinya sedikit, ongkosnya mahal kan tidak masuk akal itu. Karena terakhir saya pernah juga mengirim kopi luwak ini ke Sri Lanka, kena ongkosnya 5 juta. Jadi pembelinya nggak mau lagi beli, mahal ongkosnya katanya kan. Walau dia yang bayar, yang itu yang pertama kendala kita. Nah kemudian ketika barang kita dikirim, kira-kira apa saja persyaratan Malaysia itu supaya barang kita tidak terstop di bea cukainya itu. Nah itu kan kita banyak nggak tahu. Kadang-kadang kita tanya juga kayak kita di Bengkulu ini kan masih jarang yang ekspor-ekspor gini kan. Kita tanya juga banyak yang belum tahu itu, baik dinasnya juga kan bingung ini Malaysia tuh perlunya apa saja. Nah selanjutnya kayak Pak Fazlin kan udah ada Bengkulen Kopi. Bisa nggak kira-kira kopi kami ini juga ada di sana gitu? Sebab kan Bengkulen Kopi membawa nama Kopi Bengkulu, nama Bengkulen Kopi ya. Sedangkan kami ini produk Kopi Bengkulu. Nah, bisa tidak kopi kami di sana? Sampai hari ini kami belum pernah dibeli oleh Bengkulen Kopi itu kopi kami. Nah, kita to the point saja kan kopi Bengkulen ya pakai kopi Bengkulu kalau bisa itu kan. Dan kami juga bisa mempromosikan juga ketika teman-teman Malaysia nanya kopi kalian ada di mana, saya bisa bilang kopi kami ada di Bengkulen. Nah, jadi mereka tidak payah-payah untuk membeli dari kita kan, cukup bisa beli ke Bengkulen, artinya Bengkulen yang ngambil kopi kita. Mungkin terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahid. Ini mungkin ke mana ya? Ke Pak Dokter. Ya, oke, mungkin saya bisa jawab ya. Terima kasih Pak Sahid. Emangnya kita juga jual kopi-kopi dari ke semua. Dan sekarang ini kita juga ada program ya sama Pak Titan untuk Malindo. Kita juga akan display barang-barang UMKM di outlet-outlet kita. Jadi untuk ke depan bisa aja Pak Sahid kontak kami dan kami bisa jualan kopi Pak Sahid itu ke semua outlet-outlet kita di seluruh Malaysia. Dan juga masukin aja di dalam Fazli Mall supaya kita tahu nih ini ada kopi-kopinya itu. Jadi untuk ke depan ya Pak, silakan langsung sama manager kami ya di outlet-outlet di seluruh Malaysia. Gitu Pak, Bu. Oke, terima kasih. Tambahan dari Kang Titan? Iya, balik. Saya tambahan saja terkait logistik Pak Sahid. Jadi mungkin kemarin kita jumpa di Melaka ya, tapi mungkin kita belum banyak cakap karena saya pun sibuk, Pak Sahid pun sibuk ya. Jadi pertama kami Malindo tadi selain agregator, kami juga ada logistik service ya, di mana kami juga ada konsolidasi pengiriman kontainer setiap minggu itu 2 kontainer Pak ke Malaysia. So kalau pengen biaya murah menggunakan itu. Namun Bapak harus kirim dulu ke luar Bengkulu ya, karena portnya bisa dari Jakarta ataupun bisa dari Surabaya.
Lalu kalau mau simple, kami juga sudah ada agreement dengan salah satu perusahaan logistik dari Singapura yang bisa langsung cross border antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti itu bisa door to door, artinya bisa dijemput ke tempat Pak Syahid di Bengkulu, lalu dihantar kepada buyer yang ada di Malaysia. Kalau jumlahnya cuma 1 kilo, 2 kilo ya. Kalau produknya produk jadi. Tapi kalau biji kopi itu harus menggunakan kontainer sebab harus ada izin karantina dan lain-lain. Tapi kalau produk jadi itu tidak ada masalah. Oke, itu aja tambahannya dari saya tadi ini. Oke, terima kasih. Pak Said udah cukup ya? Baik, udah, Bu. Nanti kita bisa komunikasi lagi, berarti kan udah ada peluang terbuka gitu. Ya, oke. Kalau nanti ada pertanyaan, Bu boleh. Dini, sorry Ya. saya nggak ditanya tapi mau nambahin boleh nggak mengenai kopi karena menarik ini. Mangga. Sebentar, ada pertanyaan Bernadetta, pertanyaan dulu aja deh. Kasihan ada bertanya mungkin ya. Terima kasih Bapak, mohon maaf terlambat masuk karena baru tahu informasinya. Untuk produk daging bisa nggak masuk ya Pak ya? Karena saya ada teman di Johor Baru juga gitu, biasanya dia membawa hand carry gitu. Tapi kan kalau ingin beberapa kali itu bisa nggak produk daging masuk ke Malaysia? Gitu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Bisa dijawab oleh Pak Andre. Pak Andre. Iya, tentunya ada ya, cuma mungkin syaratnya cukup ketat. Kalau nggak salah Pak Titan waktu kita ke Pasir Gudang kan Pak Titan bilang mau ada kirim produk daging kan ya pernah kirim ke produk Singapura. Mungkin ini justru Pak Titan yang bisa menjawab ini karena terus terang untuk daging ya tentunya punya persyaratan yang ketat ya di sini. Hanya yang sudah pemain di lapangannya itu Pak Titan apakah ada informasi ya? Mohon izin saya nggak ada informasi Pak mengenai ini. Baik, saya tambahkan. Jadi ini langsung aja Teh. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi gini, ini justru kesempatannya ini besok ya ada di bulan April ya. Kenapa? Karena di sini ada namanya Hari Vegetarian Sedunia atau Hari Ternak Sedunia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian dan juga Jabatan Vegetarian Malaysia. Itu mungkin kalau di Indonesia Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, ini permasalahannya adalah ada di G2G antara Indonesia dan Malaysia, di mana pihak Malaysia belum membuka lagi keran untuk impor daging dan unggas. Nah, harapannya di event ini nanti akan dibuka lagi karena dari Kementerian Indonesia juga akan hadir di acara ini, ya, tentunya untuk mendorong terjadinya MOU G2G ya, beda antara B2B. Kalau kami B2B ya. Sementara saat ini juga permintaan daging daripada importir Malaysia tentunya sangat tinggi, tapi mereka juga kesulitan untuk membawa masuk karena belum ada G2G-nya. Kalau secara jumlah kecil itu mungkin bisa saja, tapi kalau untuk skala jumlah besar dan juga kontinu, inilah yang harus ada G2G antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Jadi saran saya Ibu nanti bisa ikut juga dengan acara pameran yang ada di Malaysia di tanggal 25 dan 28. Nanti infonya akan di-share di grup ya. Oke, terima kasih Kang Titan. Tadi ada yang mau jawab pertanyaan waktu pertanyaan Pak siapa ya, Pak Kofi tadi siapa ya yang mau nambahin? Saya Bu Dini, Oh iya, izin memang nggak ditanyain tapi mungkin ada sedikit tambahan saja. mangga. Bagi pengusaha kopi, salah satu yang memang kalau di Johor itu terutama juga termasuk di Malaysia secara keseluruhan itu potensi juga yang sangat besar. Kenapa? Karena Malaysia itu mungkin nanti apakah bisa dikonfirmasi sama Dr. Fas, itu konsumsi kopinya cukup besar. Ya, dari sumber terbuka kami mendapatkan ya paling nggak per orang per tahun itu bisa 107 cangkir kopi, sehingga secara nasional itu Malaysia memerlukan sekitar 35.000 ton per tahun. Ditambah lagi kalau khusus tuh Johor kan ini tadi terkait sama semakin terkoneksinya dengan Singapura, akan juga banyak pendatang-pendatang Singapura yang sekedar main 1 hari di Johor, minum kopi lalu balik lagi ke Singapura, karena memang untuk nongkrong-nongkrong juga lebih enak di Johor karena relatif lebih hemat dibanding mungkin di Singapura ya dari harganya, karena sepertiga dari kursnya itu. Nah, kembali ke tadi misalnya Pak siapa tadi yang kopi ini
dari Said. Bengkulu ya. Ya. Bapak, kalau di sini memang sangat potensial menurut kami. Awal tahun lalu baru ada dibuka dua kedai dari kopi kenangan. Itu dari Indonesia, dan mungkin nanti akan ada lagi, saya lupa, dari Singapura juga akan masuk, tapi kopi Indonesia juga. Cuma kalau misalnya Bapak itu menjual untuk kopinya saja, mungkin ada baiknya Bapak juga justru cari ke kedai-kedai kopi kita, Pak, yang istilahnya menjual kopi di sini. Tadi salah satu itu, Pak, kopi kenangan atau yang lain. Supaya kenapa, Pak? Karena tahun lalu kalau nggak salah Pak Titan pernah mencoba promosi kopi dengan asosiasi Pak Titan kopi ya, asosiasi kedai kopi se-Johor. Ya. Saya nggak tahu itu perkembangannya bagaimana, cuma jadinya itu cuma bagi mereka tuh semacam mencoba kopi mana yang terbaik, tapi bukan berarti untuk mendapatkan secara rutin untuk pengadaan mereka. Lebih banyak memang untuk yang pengadaan itu akan lebih menjanjikan untuk kedai-kedai kopi yang mereka sudah jualan di sini. Jadi kembali ke kopi, kami juga sangat mendorong agar teman-teman yang pengusaha kopi ini bisa menjual kopinya di sini, tapi mungkin masuknya dari kedai-kedai kopi ya, salah satunya opsi ya, karena tadi kan Pak Titan juga menjelaskan pakai cara yang lain, cuma mungkin opsi juga bisa mendekatkan kedai-kedai kopi yang akan buka di sini. Satu yang mungkin tadi bisa saya sampaikan, udah ada kopi kenangan di sini, nanti juga ada kopi lain di Indonesia. Cuma yang jelas di sini sangat menjanjikan karena Malaysia cukup penikmat kopi, baik itu luwak maupun yang lainnya. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih Bu Dini. Oke, siap. Terima kasih Pak Andre. Ada pertanyaan lagi nih buat Pak Andre. Saya punya produk cemilan roti kering atau bagelen dengan 5 varian topping. Bagaimana peluang pasar di Malaysia dari Bapak Laksamana Snack Dumai? Itu juga buat Pak Andre. Siap, silakan Bapak Laksamana. Di ini aja, dieksekusi saja melalui mungkin jalurnya tadi Pak Titan dengan Pak Dim itu, karena memang mungkin masih perlu agregator ya. Misalnya Pak Semana itu jualnya secara kontainer, mungkin bisa langsung. Namun memang tentunya di Malaysia kan juga perlu distributor juga untuk menyebar ke toko-toko di sini atau kedai di sini. Nah, itu yang mungkin ada baiknya secara melalui agregator saja. Nanti kalau memang sudah besar, baru nanti bisa dikembangkan sayapnya dengan buka perwakilan di sini dan sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Tadi soalnya mendengar Pak Titan masih ada koneksi dengan Pak Dim, terus terang kami senang sekali. Berarti memang ada nih jalur yang sebenarnya bisa dipakai sama teman-teman untuk bisa memasukkan barang produk makanan minuman ke Malaysia gitu. Jadi itu saya Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Yang penting kalau untuk makanannya teman-teman mengingatkan kembali kalau untuk masuk ke Malaysia atau Johor itu wajib halal ya. Wajib untuk halal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau ekspor ke Malaysia yang belum mengurus izin halal, bisa diurus dulu halalnya dari sekarang. Oh iya, ya itu saya lupa, maaf nambah tadi soal kredibilitasnya ya. Setahu saya di semua kedai rujak selama ada cap BP POM itu di Malaysia terutama di Johor nggak masalah. Dia juga mengakui standar kelayakannya dari BP POM kita. Jadi memang kalau memang dijual ya tentunya minimal kan sudah memenuhi standar ini kita juga gitu. Jadi untuk halal juga sama, tapi yang jelas sih biasanya itu BP POM itu yang akan kalau misalnya di kedai-kedai rujit, kalau ada pemeriksaan, yang penting dia cuma ngelihat itu saja, kalau ada dia akan lolos, itu tambahan. Terima kasih. Jadi kalau misal sudah punya BP POM Indonesia, sudah tidak perlu lagi mengurus BP POM Malaysia, begitu ya? Ya, tapi kembali lagi ini kedai rujit ya. Kalau kita bicara hypermarket, dia punya standar yang lebih tinggi tuh. Mungkin dia harus ada standar inspeksinya Malaysia dan sebagainya gitu. Tapi kalau di kedai rujit yang tadi kami sarankan, karena itu bisa langsung masuk lebih cepat dan dia standar pengamanannya juga nggak seribet untuk masuk ke hypermarketnya gitu. Oke, siap. Yang berikutnya ada pertanyaan dari ini ada yang raise hand dulu ya, Kang Muhammad Anam yang kemarin hadir di seminar bersama saya ya Kang ya. Di kantor Moza. Mangga Kang, dipersilakan mau tanya apa ke siapa? Ya, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anam, bisa dipanggil Khoir. Saya dari Bandung.
berminat sekali. Pertama terima kasih banget untuk acara ini. Ini sangat saya butuhkan. Selama ini saya bingung untuk gimana caranya jualan produk saya ke Malaysia. Nah, perkenalkan saya Khoir dari Kunanta. Kunanta itu adalah brand dari skincare halal. Dan untuk saat ini kami baru memproduksi sabun mandi. Tapi sabun mandinya ini base-nya dari minyak kelapa dan minyak zaitun. Jadi berbeda dengan sabun sabun mandi yang ada di pasaran yang bahan dasarnya itu deterjen atau SLS gitu. Kalau boleh saya lihatkan, ini salah satu produk saya. Ini sabun Kestil Soap. Jadi bahannya berasal dari minyak zaitun dan minyak kelapa gitu. Apakah kalau segmentasi pasarnya produk ini memang untuk menengah ke atas? Untuk produknya sendiri, alhamdulillah kami sudah jualan 5 tahun di Indonesia, sudah laku di Shopee seperti itu. Sejauh ini masih jualan online saja di Shopee. Apakah ada keterbukaan pasar kira-kira di Malaysia untuk kelas menengah ke atas seperti itu untuk Kestil Soap ini? Dan untuk bisa masuk ke Malaysia, apa yang perlu kami siapkan dan kami lakukan? Terutama di Johor. Insya Allah awal Ramadan ini saya ada rencana untuk berkunjung ke Malaysia. Mungkin apakah saya bisa silaturahim baik itu ke KJRI ataupun di Malindo seperti itu, mungkin yang ada di Johor atau di Johor seperti itu. Dan apa yang bisa saya maksimalkan untuk ke sana, apa yang perlu saya bawa seperti itu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Dan persiapan yang terkait regulasi itu, apakah regulasi untuk bisa masuk produk kosmetik kami ke Malaysia, apakah kami harus ngurus sendiri, apakah dari pihak KJRI atau Malindo bisa nanti membantu untuk regulasinya untuk bisa masuk ke pasar Malaysia? Itu mungkin Teh Dini dan bapak-bapak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Titan. Ya, boleh. Terima kasih, Teh. Punten. Ini saya mau jawab dulu yang di kolom chat terkait dengan abon ya. Abon ini produk jadi ya. Jadi tadi yang belum dibuka kerannya itu adalah produk hewani ya, seperti kayak daging, karkas, atau unggas. Itu ada G2G antara Indonesia dan Malaysia ya. Ini mudah-mudahan nanti didorong di acara pameran nanti setelah Lebaran. Itu yang produk jadi abon itu sangat bagus sekali ya. Kalau di Malaysia itu dipanggil serunding ya, itu laku juga penjualannya. Produk kami yang di Angsana Mall, abon itu dari Provinsi Lombok, member kami Malindo, cukup lumayan penjualannya dengan produk abon. Nah, lalu tadi untuk masalah kopi yang tadi disinggung, nah nanti ini kami juga siapkan stok ya, biji kopi, juga kopi ataupun bahan baku kopi nanti di Johor Baru setelah kami open ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kami juga bisa mengakomodir teman-teman yang punya bisnis biji kopi, green bean ataupun kopi jadi, nanti kita akan stok di Johor. Dan tentunya di Johor juga nanti kita akan kolaborasi dengan Bencoolen Cafe. Jadi tadi Dr. Fas sudah sampaikan, juga sudah open untuk buat teman-teman yang di produk kopi. Lalu kelanjutan bisnis matching dengan pengusaha asosiasi kopi di Johor Baru, ya justru mereka menunggu kami, Pak. Nanti kalau kami sudah siap, mereka meminta stok untuk dijual secara retail, karena selama ini mereka beli ke Indonesia jumlah 5 kilo, 10 kilo, ongkosnya mahal. Jadi nanti akan di stok dulu cukup banyak di tempat kami, lalu bisa dijual dengan retail. Itu sih Pak kalau untuk kopi ya tambahannya. Teh mungkin apakah ini mau di-cut dulu, udah asar? Jadwalnya sampai jam berapa Kang Titan? Ya, di sini Pak Andre mungkin juga dan yang lain sudah memasuki sholat asar. Mungkin bisa Kang Titan bisa dilanjut. jawab dulu yang Kang Khoir ini, biar nggak nanggung pertanyaannya. Nanti habis itu kita mungkin kalau waktunya sudah habis ya nggak apa-apa. Nanti setelah Kang Khoir nanti kita tanya jawab, bisa lanjut di grup. Baik, oke, Bi. Pertama terkait dengan produk kosmetik, ini memang tidak mudah untuk masuk ke pasar Malaysia. Pengalaman kami baik pameran ataupun juga penjualan langsung
lebih ke sifatnya secara diam-diam. Ya, kenapa? Karena untuk mendapatkan izin ya kosmetik di Malaysia, farmasi Malaysia sangat ketat seperti kayak BP POM di Indonesia gitu ya. Nah, kalau di sana ada farmasi namanya saya lupa apa, yang jelas mereka itu menerapkan pola yang sangat ketat. Sampai saat ini yang sudah lulus secara resmi itu hanya baru dua, yaitu Wardah dan Mustika Ratu. Lainnya jualan ada, tapi secara diam-diam gitu ya. Kalau diam-diam ini memang laku, betul laku, tapi juga beresiko. Nah, ini juga harap teman-teman bisa pahami gitu ya. Kalau soal pengiriman gampang, kami bisa bantu akomodir, nggak ada masalah, bisa melalui kontainer ataupun bisa melalui tadi jasa kurir logistik. Nah, yang pasti untuk kosmetik pasarnya terbuka lebar. Untuk menengah ke atas juga banyak, di sini juga banyak spa, salon yang memang kalangan menengah ke atas. Namun itu tadi untuk masuk ke sana secara resmi itu agak-agak sulit. Itu saja Teh tambahannya dari saya. Oke, siap. Nggak apa-apa Kang, jangan kecil hati. Di sana juga banyak kok produk Indonesia yang laku banget meskipun dia tidak ada di supermarket atau di kedai runcit ya. Mungkin Kang Titan karena sudah asar juga dan Pak Andre juga ada jadwal berikutnya ya. Untuk sementara diskusinya kita cukup sampai di sini dulu. Mungkin untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini bisa teman-teman lanjutkan di grup. Jadi mohon teman-teman bisa klik link grup tadi yang sudah dikirimkan oleh Kang Titan. Kang boleh dikirim ulang ya? Oke. Oke, terima kasih Pak Andre atas waktunya. Terima kasih juga Pak Dokter yang sudah memberikan pemaparannya tentang tadi fast lenomal dan Kang Faslen Titan Mall. juga ya Faslen Mall dan Kang Titan yang sudah menjelaskan panjang lebar tadi tentang regulasi dan lain-lain untuk pengiriman untuk ekspor produk UMKM ke Malaysia. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa menjadi satu peluang atau harapan untuk teman-teman yang mau membesarkan bisnisnya sampai ke Johor. Ini salah satu peluang, tentu saja meskipun kadang-kadang masih nggak kebayang gimana, tapi setidaknya kita seperti sudah punya pegangan harus bertanya kepada siapa gitu. Sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya, Malindo dan Teh Rosi juga, saya tadi nggak tahu ada di sini. Mohon maaf Teh nggak disapa. Kita kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Kami pamit. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. On cam dulu mungkin. Ya, on cam dulu semua. Kamu foto dulu. Yang belum masuk terus silakan masuk. Ayo suara hayam. Oke. Oke, 1, 2, ya. Halaman selanjutnya. Selanjutnya siap 1, 2, oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya 1, 2, ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh. Buat teman-teman juga semuanya. Kita tutup ya Zoom-nya. Nanti rekamannya bagi yang nggak sempat atau tidak ikut dari awal, kita akan Di grup record ya. aja kan. Siap, baik. Terima kasih. Hatur nuhun Teh Dini sudah Bangga. membantu moderator. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Teh Dini. Pak Andre. Terima kasih. Mohon pamit ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Sama. Izin Li. Ya.